Nah, mumpung Zena masih pengantin baru nih Des, jadi Zena masih nyimpen nih berkas-berkasnya. Banyak banget ya Zen? Iya, mau Zena buang. Nah ini tuh berkas-berkas pas. Hai, ketemu lagi sama aku Zena di Ngobrol Santai. Kali ini aku bareng temen aku namanya Desi. Hai. Dia ini wedding planner aku loh waktu aku nikahan. Sekarang aku lagi pengen nostalgia apa ya? Nostalgia. Ya itu dia. Nostalgia. Itu cerita ke belakang aku gimana mempersiapin nikah aku. Jadi yang belum tahu aku nih, aku kemarin habis nikah. Nih berkas-berkasnya ada banyak. Ini ada video-video aku yang cuplikan nikah. Ada suami aku pakai belangkon nih. Kalau ini baju resepsi. Cuma itu kebalik dipakein di patungnya. Terus ada saudara-saudara aku juga nih dari luar kota. Tapi mereka tetap ngikutin protokol kesehatan, pakai face shield, masker, dan jaga jarak. Terus ini penghulu aku, namanya Pak Maman. Kalian kalau di KUA Kramat Jati pasti kenal deh. Ini aku lagi bacain surat izin orang tua. Tuh, ada muka deg-degan calon suami aku tuh. Abis itu ada juga muka kegirangannya karena udah lega. Ini dia alur kita buat sampai ke KUA. Pertama calon pengantin ke RT atau RW, ke kelurahan, baru deh ke KUA domisili KTP masing-masing calon pengantin. Buat berkas yang mau dibawa apa aja, kita jelasin langsung yuk. Yang pasti yang kita pertama harus siapin tuh di awal tuh fotokopi KTP sama fotokopi kakak yang banyak ya nggak sih? Iya. Kita harus fotokopi buat persyaratan kita. Abis itu kita datang ke RT deh untuk minta surat pengantar sama surat pernyataan. Ada surat pernyataan lajang ya Zen ya? Iya nih kayak gini nih surat pernyataannya aku tutup. Nih isinya tuh ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, nomor KTP, nomor KK. Terus di sini ada maksud keperluannya apa. Terus nanti ditulis dia, terus nanti dicap sama ketua RT sama ketua RW. Abis ke RT soalnya kita ke RW biar dapet Iya. cap. Terus ada dua tuh suratnya dari RT sama RW. Itu ada surat tadi surat pengantar kita buat nganterin ke KUA sama surat pernyataan kalau kita tuh masih Lajang dan kita mau lajang nikah. atau duda, dan ada tanda tangan orang tua juga. Iya. Orang tua Ada kayak persetujuan orang tua gitu ya Iya. kan. Jadi nggak boleh ya kalian kawin lari. Nggak bisa soalnya nih. Aduh, ada walinya. Iya, tanda harus ada tangan. walinya yang tanda tangan. Habis itu kalau udah dapet yang RT RW tadi, kita tinggal ke kelurahan, ya kan? Iya, tapi Kita bawa surat pengantarnya. Gitu. tapi kalau di kelurahan aku waktu itu dia nggak mau terima sebelum kita tes kesehatan. Iya, sama kelurahan aku juga. Tapi ada beberapa kelurahan Yang yang terima, dia nggak terima, iya. dia yang terima karena nggak apa-apa nggak pakai surat cek kesehatan, ya kan? Iya, betul. Akhirnya kita berdua tes kesehatan dulu Iya, kan, sebelum kelurahan. ke Dapet deh. puskesmas aja ya. Iya, kita puskesmas. Ke puskesmas tinggal datang aja tuh ke puskesmas terus bilang kalau mau tes kesehatan buat pranikah. Nanti di dalam tuh diapain? Nanti di dalam kita kayak ambil darah ya kan. Ambil darah. Itu kayak semacam kalau di puskesmas namanya tes catin ya kan, tes calon pengantin Iya, caten gitu. kalau Iya, caten. iya benar-benar caten. Keganti catin. Terus kita ambil darah, terus kayak kita kayak semacam ditanya-tanya. Iya, ya kan, ditanya-tanya. Udah siap belum nih Udah nikah? siap nikah belum? Terus dapet deh surat pengantar dari Ini. puskesmas, surat sertifikat layak kawin ya namanya. Sertifikatnya kecil tuh. Kayak itu sama tes darah. Kalau aku waktu itu ada lab gizi, jadi Iya. aku ditimbang, terus tingginya diukur. Nih kamu kalau kurus disuruh banyakin makan, kalau bener. kegemukan ya nggak apa-apa lah, emang badannya segitu gimana lagi, masa disuruh diet, kasihan. Ya kan ntar pusing Iya, nikah bener, gitu bener. kan, ntar kurus sendiri gitu kali.
hasil labnya kayak dikasih tahu gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita kurang di sini tuh kita harus banyak makan apa supaya nanti kalau udah nikah udah punya anak kita tuh gizinya tuh bagus gitu. Betul, nggak kekurangan gizi. Nah, yang tadi surat pengantar, terus ada surat pernyataan, KTP, KK, terus KTP orang tua juga, terus sama yang tadi ini surat keterangan layak kawin jadi satu, kita ke kelurahan. Iya, kelurahan. Iya benar. Habis ke kelurahan, di kelurahan ya Ben? Kelurahan terus ada surat pengantar dari kelurahan buat kita ke kecamatan. Oh iya, Iya. aku nggak ke kecamatan. Oh iya. Iya, aku beda. Langsung ke KUA deh kalau nggak salah waktu itu. Beda-beda berarti kan ya peraturan KUA. Beda-beda. Jadi kalian kayak harus cek dulu KUA setempat kalian tuh sebenarnya persyaratannya apa aja, ada yang butuh apa aja. Kalau kalian ikutin step-step dari awal, takutnya nggak butuh nih, percuma gitu. Lebih ke ini aja sih. Jadi kan misalnya kalian mau nikah nih, di mana lokasinya, terus KUA tempat kalian nikah tuh kelurahannya apa? Misal kalian nikah di gedung A atau di rumah siapa, rumah istri atau rumah suami. Terus nanti berarti KUA-nya kan KUA tempat kita nikah nih. Terus kita telepon aja dulu KUA-nya syaratnya apa ya kan. Betul. Biasanya nanti dikasih tahu, dijelasin, dikasih note-nya, baru deh kita kerjain semua berkas-berkasnya. Takutnya kalau kita udah cari tahu dulu di Google atau udah nanya sama temen, taunya nanti KUA-nya ada yang beda, walaupun sebenarnya secara umum kurang lebih sama. Tapi takutnya ada yang misalnya nggak butuh surat kesehatan atau surat kesehatannya nggak butuh bisa nyusul gitu, kayak gitu. Kayak bedanya nih kalau misalnya di KUA aku tuh surat kesehatannya harus dari kelurahan, terus dari kelurahan ke kecamatan. Tapi kalau Zena nggak perlu ke kecamatan ya? Iya, kan? nggak perlu. Aku langsung ke KUA dari kelurahan. Gitu. Nanti kalau udah dari KUA, jadi deh dapet kayak surat gini nih. Kayak surat kalau kita udah daftar nih. Iya, udah daftar. Kita nikah tanggal sekian, terus nanti dapat nama penghulunya, terus nanti dapat kode bayar. Iya, kode bayar bisa bayar di kantor pos terdekat kayak gitu nih buktinya, di fotokopi terus nanti balik lagi ke KUA kasih nih saya udah bayar gitu. Kalau udah bayar, udah terdata, berarti tandanya kita udah beres tuh berkas-berkas. Betul. Tapi kalau ternyata kita KUA-nya itu bukan di KUA KTP kita, berarti kita minta surat numpang nikah. Iya betul, ke KUA tujuannya. Nanti kalau udah dapat surat numpang nikah, berkas-berkas yang tadi kita bawa deh semuanya ke sana ya kan. Tapi kalau udah bayar nih, kita disuruh tunggu lagi nggak sih? Biasanya mau dipanggil diwawancara sama. Iya, nanti ada jadwalnya gitu. Jadi kalau sekarang tuh KUA bakal ngasih kayak pencerdasan buat calon pengantin untuk kita tuh nanti dikasih kayak semacam nasihat-nasihat pernikahan. Iya, gitu. Betul. Udah terus siap belum? Dijadwalin deh kita kapan. Nanti bisa dicocokin juga kita bisanya hari apa. Terus kita tinggal datang deh, dijadwalin. Datang sama calon suami kita. Iya. Kalau aku nggak dijadwalin, langsung suruh tunggu dulu ya di luar, ntar dipanggil. Terus 10 menit atau 15 menit aku langsung dipanggil tuh. Terus ditanyain, ini karena dulu aku sama suami beda agamanya di KTP, jadi harus suami aku nambahin surat keterangan pindah agama gitu. Berarti KTP-nya masih beda ya waktu kamu ya waktu itu? Udah sama sih, cuma dia KTP orang tua beli sama belinya beda. Oh, jadi ada tambah surat keterangan. Tambah surat keterangan buat pindah agama itu. Sertifikat gitu deh pokoknya. Jadi balik lagi ke KUA buat. Tapi enaknya KUA tuh kayak kita punya kesempatan buat nyusul-nyusul berkas. Iya, betul, kayak gitu. betul. Kalau ternyata ini ada yang kurang, nanti kita boleh nyusul kayak maksimal hamin berapa dibatasin gitu kan. Betul. Cuman ya kita belum jelasin supaya jangan sampai nyusul karena kan gak enak juga ya bolak-balik. Dan takutnya berkas kita kececer sama orang lain, siapa tahu ntar keganti pasangannya pas di sini pas mau nikah kok namanya beda, ternyata berkasnya beda. Kececer gitu juga. Dan sama mas kawinnya jangan lupa dikasih tahu dan jangan dirubah-rubah lagi sih menurut aku, karena udah dicetak. Aku juga tadinya mau ngerubah tuh tapi nggak bisa. Atau kalau misalnya mau ngubah tuh biasanya dikasih waktu tuh hamin berapa, jangan dadakan karena nanti KUA kan bakal kayak nyetak di buku nikah gitu kan. Terus kalau misalnya udah dicetak, nanti kalau kita ubah
nama, ubah mas kawinnya apa, nanti itu bakal susah lagi. Iya betul, mending dari Hamin berapa jauh-jauh hari kalau mau emang dirubah. Gitu aja sih palingnya ke KUA, habis itu tinggal tunggu tanggalnya, siap-siap deg-degan deh. Oh, ada satu lagi berkas yang ketinggalan, KTP saksi. Oh iya, aku juga pas waktu di KUA lupa kalau ternyata nikah tuh ada saksi. Jadi main siapa, untungnya tuh saksi aku dia cepet langsung ngirimin WA dan langsung fotokopi di situ. Jadi langsung kasih ya kan. Jadi nggak bolak-balik aku saat itu. Cepet. 2 orang ya saksinya ya. Dari pihak cowok satu, dari pihak cewek satu. Betul, 2 orang. Nah, Oke, itu aja itulah deh. syarat-syarat ke KUA. Sebenarnya sih nggak sulit kalau Iya. misalnya emang kita udah Niat pertama gitu. niat dulu, terus nanya. Kalau emang kita udah tahu jalan ini dari pagi, karena kadang kantor-kantor kayak kelurahan, kecamatan itu tuh malah bukanya tuh dari pagi gitu Iya. kan. Aku udah stay jam 7 pagi. Oh ya, sama satu lagi, foto. Bener. Masa nggak ada fotonya buku nikah? Iya. Jangan lupa juga foto latar belakang merah ya. Biru. Oh biru, merah buat Biru. kerja. Mukanya Iya. jangan selfie gini berdua. Iya, terus sendiri-sendiri. zaman sekarang kayak suka ke foto studio, Iya, foto, betul. janjian pakai baju putih. Iya. Waktu itu tuh aku kira tuh kayak Harus pakai baju putih putih ya? tuh wajib. Ternyata pas aku ke KUA nggak wajib, Nggak wajib, gitu. Jadinya bebas, iya, boleh. jadi aku Kerudungnya pakai juga baju apa aja deh waktu itu. Iya, begitu aku pakai gamis aja. Ya udah deh, kalau gitu itu dia tips-tips kita buat ke KUA Buat dan ke berkas KUA. apa yang harus kalian siapin kalau ke KUA. Jangan sampai ketinggalan berkasnya. Dan jangan panik karena sebenarnya nggak ribet. Iya, gitu. jadi kayak aduh ribet banget sih mau nikah doang gitu. Pasti bisa kok. Iya, karena biar aja ribet supaya nggak cerai. Karena biar inget gitu pas mau ada masalah, oh iya nikahnya dulu ribet, jangan sampai cerai gitu. Ada lagi nih ketinggalan nih ternyata, maaf ya kita tuh kayak udah pengantin lama gitu. Sebenarnya kok bukan lama sih, kayak udah ribet ngurusin suami gitu, jadi lupa berkasnya Udah lupa. banyak. Padahal waktu itu aku mau langsung bikin nih biar inget, tapi emang baru sempet sekarang. Nah, sekarang itu kan posisinya kondisinya lagi pandemi COVID nih. Jadi kalau sekarang tuh KUA untuk di awal semua daftarnya online dulu. Betul. Jadi siapin KTP kamu, KTP pasangan kamu, terus kakak kamu sama kakak pasangan kamu. Terus nanti buka deh web KUA-nya, terus daftarin semuanya, baru ngumpulin berkas-berkasnya datang offline. Iya, Gitu. ada nomornya gitu. Iya, ada nomornya. Sama sekarang itu kalau misalnya lagi pandemi, untuk peraturan sekarang ya, aku nggak tahu kalau misalnya besok. Sekarang tuh cuman bisa masa berlakunya ngurusin berkas itu Hamin 30 hari sebelum hari pernikahan. Gitu, Biar jadi- nggak numpuk kayaknya. Biar nggak numpuk. Jadi kalau misalnya kamu nikahnya, biasanya kan kalau kita dulu kan Hamin 3 bulan ya. Iya. Nah sekarang tuh kalau misalnya Hamin 3 bulan tuh KUA-nya nggak terima, jadi harus dari Hamin sebulan ngurusinnya. Jadi si kayak sertifikat layak kawin sama surat pernyataan itu masa berlakunya cuma 1 bulan. Jadi kalian emang harus pada tek hari ini kemana, hari ini kemana, hari ini kemana. Pokoknya seminggu aja kelar kok. Waktu itu aku 2 hari, pagi sampai sore. Iya, terus besoknya pagi lagi Sampai sore lagi. 2 hari Kelar. kalau emang bener-bener padat dan kalian nggak mau cuti-cuti Dipakai kerjaan. lama. Iya. Gitu, 2 hari. Nah kalau misalnya tes kesehatan juga waktu itu kalau ceknya pagi, siang tuh udah dapet ya Iya, surat ceknya pagi. Iya gitu. Tapi kalau kita ikut yang ceknya siang, keluarnya besok. Oh keluarnya besok, iya benar. Gitu, Karena jadi udah dari pagi. capek gitu pegawainya. Iya. ya.